Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini saya Muhammad Farhan Adiaksa dengan NIM 041128222717 dari kelas Gamma akan melakukan edukasi melalui presentasi ini dengan judul Sehat Itu Penting. Yang secara garis besar, edukasi ini adalah tentang kesehatan dan kebugaran jasmani yang dilakukan dalam skala kecil pada Zoom meeting pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan materi presentasi yang pertama. Jadi materi yang pertama ini adalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti menurut Perdana tahun 2008. Kebugaran jasmani juga merupakan tolak ukur seseorang dikatakan sehat atau tidak. Mulai dari anak-anak sampai lanjut usia pun kebugaran jasmani ini tetap dan tentunya akan dibutuhkan. Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani ini juga disebut sebagai hakikat yang berkenaan dengan kemampuan dan kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara efektif dan efisien dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Dalam kebugaran jasmani sendiri tentunya ada tolak ukur dan unsur-unsur, yaitu yang pertama adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan seseorang dalam menggunakan sistem kardio, jantung, dan respirasi atau paru-paru pernapasan dalam tubuhnya secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adalah daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kesanggupan dan kemampuan otot dalam menghasilkan kekuatan secara maksimal mungkin dalam waktu yang cepat. Yang ketiga adalah kekuatan otot atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam tubuh untuk memikul beban atau melakukan aktivitas. Setiap individu pastinya memiliki batas kemampuan masing-masing dalam menggunakan ototnya dalam melakukan aktivitas. Keempat adalah kelentukan atau flexibility. Daya lentur adalah kesanggupan tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan berbagai gerakan yang memerlukan penguluran tubuh atau kelenturan. Kelima adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh pengertiannya adalah proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak di dalam tubuh manusia. Keenam adalah kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan otot tubuh dalam melakukan satu gerakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ketujuh adalah kecepatan reaksi atau speed reaction. Reaksi adalah kemampuan tubuh memberikan tanggapan dengan cepat terhadap rangsangan dari objek atau orang lain. Yang kedelapan adalah daya ledak atau power atau explosive power juga disebut. Daya ledak adalah kemampuan otot untuk menggerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang relatif cepat. Sembilan, kelincahan. Kelincahan adalah kesanggupan otot tubuh melakukan gerakan cepat pada posisi yang berbeda-beda. 10 adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengontrol saraf dan organ tubuh sehingga dapat mengendalikan kegiatan tubuh dengan baik. 11, ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan dan membidik target dengan tepat. Dan yang terakhir, ke-12 adalah koordinasi, coordination. Koordinasi adalah kemampuan tubuh manusia dalam mengintegrasikan beberapa gerakan secara cepat dan efektif. Unsur-unsur dari kebugaran jasmani ini dikemukakan oleh Remagari pada tahun 2010. Berikut juga disajikan contoh-contoh dari latihan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan. Lalu selanjutnya kita berlanjut ke materi kedua, yaitu pentingnya olahraga. Secara pengertian, olahraga itu adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang yang tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Pentingnya latihan olahraga ini atau latihan kebugaran jasmani ini untuk fisik maupun untuk mental, jika dilakukan secara rutin maka akan mendapat manfaatnya.
Nah, manfaat itu dipaparkan dalam slide ini, yaitu pertama adalah menjaga berat badan. Latihan kebugaran jasmani atau olahraga tentunya dapat membakar kalori. Nah, hal inilah yang membuatnya bisa menjaga atau bahkan menurunkan berat badan. Namun, Anda juga harus mengiringinya dengan pola makan yang sehat dan juga tidak berlebihan. Yang kedua adalah mengontrol kadar gula darah. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah. Karena saat olahraga, sel-sel tubuh menjadi lebih mudah untuk mengambil gula di dalam darah kita. Lalu, hal tersebut akan mengakibatkan kadar gula darah kita menjadi lebih stabil atau turun, dan risiko terkena diabetes tipe 2 pun akan berkurang. Yang ketiga adalah menurunkan risiko kanker tertentu. Manfaat lain dari kebugaran jasmani ini adalah menurunkan risiko kanker. Melalui penelitian, olahraga dapat menurunkan tingkat risiko kanker tertentu sampai sebesar 30%. Yang keempat adalah menjaga kesehatan tulang. Manfaat lainnya dari latihan kebugaran jasmani atau olahraga adalah memperkuat tulang. Orang yang aktif berolahraga terbukti memiliki kepadatan tulang dan kekuatan otot yang lebih baik. Olahraga juga dapat mencegah osteoporosis, terutama pada orang yang masih berusia 20 hingga 30 tahun. Jenis latihan kebugaran jasmani yang bisa dilakukan untuk memperkuat tulang ini contohnya adalah mendaki, naik turun tangga, dan angkat beban. Yang kelima adalah memperbaiki mood. Latihan kebugaran jasmani juga mampu memperbaiki mood atau suasana hati Anda. Selain dapat meningkatkan kadar hormon endorfin atau hormon kebahagiaan yang dapat memicu rasa senang dan perasaan positif, latihan kebugaran jasmani juga dapat mengalihkan hal-hal negatif yang berkecamuk di dalam pikiran Anda. Lalu yang keenam adalah mengurangi stres dan depresi, karena latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi stres depresi melalui peningkatan kualitas tidur yang lebih baik, sehingga kita dapat menurunkan tingkat stres pada hari kemudian. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas dari hormon. Latihan kebugaran jasmani dapat mempengaruhi produktivitas dari hormon. Dengan sehatnya fisik seseorang, tentunya akan menjadikan metabolisme tubuh dan hormon yang dihasilkan akan menjadi lebih baik pula kualitasnya. Yang kedelapan adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan penyakit seperti jantung koroner, stroke, hingga gagal jantung. Yang kesembilan adalah menambah kepintaran, karena olahraga mampu membuat sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak, menjadi lancar, juga menghindarkan dari penyakit yang melemahkan otak seperti pikun dan Alzheimer. Lalu yang ke-10 adalah memberi banyak energi. Rutin berolahraga membuat tidur kita nyenyak yang sudah dibahas tadi, berpikir jernih, sehingga terhindar dari stres dan berbagai hal lain yang dapat menguras energi kita. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang pemanfaatan salah satu aplikasi yang dapat memonitor kesehatan kita, yaitu Pacer Health. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kalau Pacer Health adalah aplikasi yang dapat mengukur jumlah langkah harian. Aplikasi ini juga dapat menghitung asupan kalori harian, panjang langkah seseorang tergantung tinggi badannya ini, nutrisi normal yang dibutuhkan setiap orang, ini normalnya berdasarkan IMT dan juga lain-lain. Tentunya aplikasi ini berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Lalu mengapa banyaknya langkah menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari? Hal ini tentunya berhubungan dengan kebugaran jasmani yang telah dibahas di atas tadi. Langkah harian berhubungan dengan unsur pertama yang dibahas dalam kebugaran jasmani, yaitu daya tahan kardiorespirasi. Lalu berikutnya saya sajikan beberapa diagram yang menunjukkan jumlah langkah harian antara pria dan wanita yang digolongkan dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan gendernya. Jadi kalau pria ini rata-rata langkah hariannya adalah sekitar 4.063,5 dan wanita adalah 4.099,1 dengan beda sekitar 35,6 langkah dari setiap orang. Lalu ada lagi pengelompokan data berdasarkan tipe harinya. Nah, jadi di hari kerja jumlah langkah harian pria itu sekitar 4.026,6 langkah dan jumlah langkah wanita itu sekitar 4.228,9 langkah. Lalu jika di akhir pekan, di sini terlihat bahwa jumlah langkah pria lebih tinggi,
yaitu sekitar 4.334,1, sedangkan wanita hanya sekitar 33.921,3. Lalu pada saat hari libur nasional ini juga pria yang lebih tinggi, namun tidak terlalu berbeda secara signifikan, yaitu pria hanya 2.712,2 langkah, sedangkan wanita hanya 2.664,9 langkah. Dan yang terakhir, pengelompokan langkah harian berdasarkan tipe harinya, yaitu dari Senin hingga Minggu. Jika di hari Senin, di sini terlihat perbedaan yang jauh antara pria dan wanita, yaitu pria sekitar 3.731,6 langkah dan wanita 4.418 langkah. Di hari Selasa tetap wanita yang lebih tinggi, yaitu pria 3.678,3 langkah dan wanita itu sekitar 3.913 langkah. Lalu pada hari Rabu, jumlah langkah harian pria sekitar 3.786 langkah dan wanita itu sekitar 4.070,2 langkah. Lalu pada hari Kamis, jumlah langkah harian pria itu sekitar 4.284,1 langkah dan wanita itu sekitar 3.832,3 langkah. Di hari Jumat tetap masih wanita yang lebih tinggi, yaitu prianya 4.407 langkah dan juga si wanita ini 4.738 langkah. Pada hari Sabtu terlihat perbedaan yang signifikan di sini, yang langkah pria yang melonjak tinggi yaitu sekitar 4.314,3 langkah dan yang wanita itu sekitar 3.486,5 langkah. Terakhir pada hari Minggu ini jumlah langkah hariannya nyaris sama, yaitu pria sekitar 4.353,9 langkah dan wanita itu sekitar 4.356 langkah. Nah, sebelum kita memasuki kesimpulan, saya ada satu hal yang ingin saya ceritakan, yaitu tentang apa sih perbedaan antara orang yang rutin melakukan langkah sehari-hari dengan cukup atau mungkin lebih banyak dari orang yang lebih mageran atau jarang melangkah. Jadi di penelitian ini menghubungkan antara kebugaran jasmani seseorang dengan kualitas kesehatannya. Hal yang utama dari penelitian ini adalah komponen dan komposisi tubuh dengan hipertensi yang dialami orang tersebut. Jadi untuk orang dengan status gizi yang berlebihan, di sini maksudnya status gizi adalah perbandingan indeks massa tubuh atau IMT yang berlebih. IMT yang lebih dari normal itu biasanya disebut dengan obesitas. Pada orang dengan obesitas, lemak terus menumpuk di pembuluh darah dan juga organ visceral atau organ dalam, sehingga menghalangi aliran darah arteri besar seperti contohnya di leher itu arteri karotis. Dalam penelitian ini, peningkatan ketebalan media intima karotis atau saluran karotis tadi menyebabkan perubahan di tekanan darah. Itu menurut Kotsis tahun 2006. Lalu menurut John Hall tahun 2015, kelebihan berat badan dikaitkan dengan adipositas atau keadaan lemak visceral organ dalam yang meningkat adalah penyebab utama dari hipertensi, terhitung sekitar 65% hingga 75% dari risiko hipertensi primer atau esensial pada manusia. Pada obesitas, tekanan perifer berkurang atau normal. Aktivitas syaraf simpatis meningkat dan aktivitas renin plasma rendah yang berperan sebagai faktor natriuretik dan menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Baik, jadi di sini berdasarkan apa yang telah saya paparkan di atas tadi, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa kita sudah sepantasnya menjaga kesehatan tubuh melalui pemerhatian kebugaran jasmani yang kita miliki, melalui berbagai unsur, manfaat, dan juga risiko jika tidak menjaga kebugaran jasmani yang setelah saya paparkan tadi, tentunya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menjaga kesehatan tubuh yang telah Allah berikan ini. Baik, selanjutnya ini daftar pustaka yang saya gunakan dari berbagai jurnal, buku, dan juga makalah-makalah, baik makalah, ada makalah yang diambil dari makalah anak SMA juga.
Ini kalau apa tuh kalau ingin melakukan pengecekan lagi bisa dicek melalui daftar pusaka ini. Oke, baiklah. Sekian presentasi yang saya dapatkan. Saya harap dengan presentasi edukasi yang telah dipaparkan tadi, kita dapat memahami lebih jauh tentang kebugaran jasmani dan pentingnya menjaga kebugaran jasmani yang ada di tubuh kita. Baiklah, sampai sini saja edukasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.